Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Satu TV semua. Kembali lagi menyapa kalian semua tentunya masih dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elisawati dan pada kesempatan kali ini saya bertemu lagi nih dengan teman saya. Siapa nih? Halo Neng Elis, ketemu Halo. lagi bareng Sobat Satu dengan saya Dimas Azari. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya Dimas, kita tidak akan hanya berdua saja, tapi kita ditemani nih oleh narasumber kita yang super kece luar biasa. Wow, Ada boleh siapa di-spill dong nih? Elis. Beliau adalah Profesor Dr. Abad Badruzzaman LCMA. Terima kasih. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Abah? Saya alhamdulillah sehat. Lancar ya Abah puasanya? Lancar dong. Alhamdulillah. Oke, hari ini kedatangan Abah sangat spesial sekali karena Abah ini merupakan tokoh penting di UIN 1. Siapa tuh? Diem. Jangan-jangan Sobat Satu belum pada tahu nih. Dan kiranya ada pembahasan yang lebih spesial di hari ini. Kita membahas apa sih Elis? Kita hari ini akan bahas mengenai tentunya yang sangat mencerminkan Abah nih sebenarnya. Apa dong? Kesalehan sosial. Masya Allah. Dari langsung bisa dilihat dari awalnya sudah mencerminkan bahwasannya ada kesalehan sosial di dalam Abah. Iya, kita belum buka puasa tapi sampingnya Abah terasa seger banget. Betul. Emang saya es buah. Tapi kan itu berdasarkan perspektifku ya, Dim. Hmm. Dan kita belum tahu nih sebetulnya di sini yang juga akan dibahas di dalamnya nanti tentang Ramadan dan juga kesalahan sosial. Korelasinya apa gitu ya? Betul. Dan sebetulnya kesalahan sosial di sini tuh seperti apa gitu. Benar. Dan akan dijelaskan oleh Abah. Monggo Langsung, Abah. Baik, terima kasih. Du Elis. Iya. Siapa namanya? Dimas. Oh, Dimas ya. Terima kasih juga, selamat berjumpa di udara dengan pemirsa Satu Televisi. Panggilannya Sobat Satu ya. Betul. Sobat Satu. Tema yang akan kita bahas di acara apa nih Lentera Ramadan ini adalah puasa dan kesalehan sosial. Tema ini berangkat dari kenyataan atau kesadaran bahwa sesungguhnya di balik ajaran-ajaran ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, itu sesungguhnya tersimpan pesan-pesan supaya umat Islam pelaku amal ritual tersebut lahir menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengedepankan ketaatan syiar, bukan hanya mengedepankan ketaatan ritual formal, tetapi juga harus tercermin, harus terimplementasikan ketaatan ritualnya itu pada kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu seperti lebih peka terhadap lingkungan, memiliki solidaritas sosial yang tinggi, lebih peduli terhadap kaum yang kurang beruntung secara ekonomi. Itu yang kami maksud sebagai kesalehan sosial. Jadi puasa itu dalam hemat kami, dalam keyakinan kami, bukan hanya sekedar yang diminta, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya menahan hal-hal yang secara materi membatalkan puasa, tetapi sesungguhnya di balik lapar dan dahaganya kita itu tersimpan pesan-pesan supaya kita secara personal soleh secara sosial. Puasa itu kan ibadah yang bersifat vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Nah, ibadah yang vertikal ini harus melahirkan kesolehan yang sifatnya menyamping, yaitu ibadah yang bersifat horizontal atau yang kami menyebutnya sebagai kesalehan sosial. Gitu Dimas, gitu Elis. Iya. Abah, kesalehan sosial itu sama artinya dengan ibadah sosial atau beda makna? Sama. Cuma bedanya mungkin ya nggak ada bedanya kan, saya bilang sama. Sosial. Tetapi penekanannya bahwa ketaatan ritualistik harus berefek pada indahnya perilaku kita. Harus tercermin pada tutur kata yang santun, harus tercermin pada perilaku yang walaupun mungkin tidak mendatangkan kebaikan bagi orang lain, setidaknya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Saya punya quote yang bagus buat Dimas. Gimana, Pak? Buat Elis. Jika kita tidak mampu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, setidaknya kita tidak merugikan bagi orang lain. Masya Allah. Jadi Abah bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kesalehan sosial di sini itu lebih menekankan kepada spiritualitas diri. Maksud saya adalah bagaimana diri kita terhadap lingkungan. Lebih ke yang utamanya itu adalah bagaimana sikap kita secara sosial gitu, sikap pribadi ya, Bah.
Saya kira terlalu dini untuk mengambil kesimpulan, kan kita akan berjalan 30 Iya, menit maksud ya. saya dari itu loh Mbak, dari pertanyaan Dimas tadi Oke, gitu. iya, jadi artinya ibadah itu bukan hanya untuk ibadah itu sendiri. Sholat diperintahkan bukan hanya untuk sholatnya itu sendiri, bukan sekedar gerakan tangan, mengangkat untuk takbiratul ihram, menaruh tangan sedekap sambil membacakan surat Al-Fatihah dan bacaan surat yang lainnya, ruku, sujud, tasyahud, bahwa itu diperintahkan, iya. Tapi sesungguhnya Islam needs more. Islam membutuhkan dari kita lebih dari sekedar gerakan-gerakan fisik, bacaan-bacaan, lafalan, doa-doa, tetapi itu semua harus melahirkan apa yang kita sebut berulang kali dari tadi adalah kesalehan sosial. Salah satu dalil di dalam Al-Quran bahwa setiap amal ritual, syiar, itu harus melahirkan kesalehan sosial, harus melahirkan kebaikan-kebaikan di tingkat publik adalah sebuah ayat berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu harus mampu menjadi kekuatan yang mencegah kekejian dan kemunkaran. Dari ayat ini saja kita bisa mengambil, bukan kesimpulan lah ya, mengambil pesan moral gitu, bahwa sholat itu didirikan bukan hanya sholatnya itu sendiri, tapi harus melahirkan kebaikan-kebaikan lanjutan yang berada di level sosial. Ia harus menjadi kekuatan yang mencegah pelaku sholat dari kekejian, perbuatan keji, munkar, kejahatan, keburukan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau sekedar sholat hanya untuk sholat hanya untuk pamer, sholat hanya untuk ria, malah kan dalam ayat lain malah itu dikutuk ya, seperti fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholatnya sambil lalai, sholatnya hanya sekedar formalitas, sholatnya hanya untuk memenuhi kewajiban, sholat yang tidak melahirkan kebaikan-kebaikan di tingkat sosial. Gitu. Kita kembali ke topik inti, yaitu puasa dan kesalehan sosial. Selanjutnya bagaimana menurut Anda? Oh, kebalik ya? Kebalik apa? Saya sangat fakir ini. Gak apa-apa, asal jangan fakir harta. Aduh, salah ya. Oke, Abah tadi kan juga dijelaskan ya, terkait dengan bagaimana kita agar beribadah itu betul-betul karena Allah semata, bukan hanya sekedar formalitas saja, tidak dijadikan ibadah itu sebagai ajang untuk pamer gitu. Ya. Tapi kan dalam ibadah puasa ini utamanya kan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang berlabel kegiatan sosial diselenggarakan. Contohnya adalah bagi apa gitu. Bagi takjil gitu ya contohnya. Tapi ada tapinya nggak sih Dim? Dikontenin, di upload di ini gitu. Ya mungkin maksudnya adalah untuk mengajak kebaikan gitu. Tapi diselipi dengan ya hal-hal yang sebetulnya itu kurang bagus. I get the point ya. Iya. Menurut Abah bagaimana juga Abah? Pertama kita harus mengatakan mungkin sebuah kaidah, walaupun ini kaidah sosial. Tentu saja memamerkan kebaikan jauh lebih baik daripada memamerkan kejahatan. Ya kan? Iya, Bah. Soal apakah dibalik memamerkan itu ada niat ria, takabur, sombong, pamer. Apakah kita disuruh oleh Tuhan untuk membelah hati seseorang? Tidak. Kenapa kita tidak mengembangkan husnuzon? Bahwa dibalik itu punya niat yang tidak baik, urusan dia. Kita ambil saja hikmah dan kebaikan yang ditebarkan oleh yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan itu kan harus melahirkan kebaikan. Kebaikan itu harus disebarkan. Nah sekarang eranya cara menyebarkan kebaikan itu kan platform. Kalau dulu mungkin sekedar ceramah di musola, di surau, di majelis, di atas mimbar, di atas podium. Kalau sekarang medianya kan sudah sangat beragam. Betul. Sosial media sebagai platformnya. Nah itu dia. Sosial media pun berbagai macam platformnya. Mulai dari seperti kalau kalian memulainya dari Instagram, kalau angkatan dari Facebook dong, orang kan generasinya udah generasi itu. Generasi Facebook ya. TikTok dan segala macam. Justru kita nggak boleh membiarkan platform-platform itu direbut oleh kekuatan-kekuatan kejahatan. Kita harus merebut itu untuk sekarang gini aja.
dunia digital, dunia internet itu kan ibarat arus sungai yang sangat deras. Benar. Persoalannya kita akan menjadi penonton di pinggiran dan tidak melakukan dan tidak punya kontribusi apa-apa, atau ikut larut dalam arus tetapi bukan sebagai benda yang terombang-ambing dan dikendalikan oleh arus, tetapi mampu memanfaatkan arus sekaligus bisa memilah dan memilih mana ranting, mana mana kerikil, mana sampah, mana buaya. Kamu lihatnya ke sana kan? Atau kita bisa mengendalikan arus itu untuk kepentingan kebaikan. Saya kira kita tidak punya pilihan selain yang kedua. Kita ikut arus di dalamnya sambil kita punya self protection, penjagaan pribadi, lalu memanfaatkannya. Kita berebut wacana gitu. Karena kita we have no choice. Kita sudah tidak punya pilihan selain memanfaatkan itu. Benar. Gitu. Soal bahwa kemudian dari situ bagi konten kreator melahirkan cuan atau apa, yaitu anggap saja hikmah dari menebarkan kebaikan. Paling-paling jangan-jangan itu yang sirik itu sirik tanda tak mampu. Aduh. Kalau kamu iri ya bikin konten ya. Itu artinya kita memandang sesuatu dari sisi positifnya. Yang dia katakan itu kebaikan atau bukan. Kalau kebaikan katakan itu adalah kebaikan. Soal motif, soal niat itu urusan dia dengan Tuhannya. Justru kita juga harus memiliki kontribusi yang sama. Kalau saya sekarang tidak terlibat di situ bukan berarti saya menganggap itu jelek. Tetapi saya tidak punya kemampuan ke arah situ. Atau dengan kata-kata sok-sok gaya-gayaan saya terlalu sibuk ngurusin akademis. Aduh, bukan aku yang ngomong ya Pak ya. Itu. Saya kira seperti itu ya. Abah, gimana Neng? Ya aku duluan ya. Rebutan ini jadinya. Berarti Abah, kesalehan sosial itu tidak hanya bisa dibentuk berdasarkan interaksi kita secara langsung dengan sekitar kita saja, tetapi juga bisa melalui media sosial ya kalau saat ini Abah. Jadi yang namanya kesalehan sosial kan banyak aspek, bidang, pendekatan dan jenisnya. Itu kan kalau saya terkategori introvert ya, tidak terlalu suka bergaul, bukan berarti saya tidak soleh secara sosial. Tapi mungkin saya punya cara lain bagaimana saya mengekspresikan kesalehan sosial. Mungkin saya seorang konten kreator, mungkin saya seorang penulis yang bisa menyampaikan gagasan-gagasan lewat ide-ide yang tidak disampaikan secara verbal langsung. Artinya masing-masing dari kita punya cara, punya metode, punya pendekatan, punya jenis masing-masing dalam menebarkan kebaikan secara sosial. Yang dilihat bukan pada seberapa sering dia bersosialisasi dengan masyarakat, tapi seberapa kebaikan yang ditimbulkan dari sikap dan perilaku yang dia sampaikan. Saya kira ukurannya ke situ, lebih kepada ukuran kualitas bukan kuantitas. Walaupun dalam banyak momentum kebersamaan, sosialisasi, keberbauran, keguyup-rukunan itu juga harus ditunjukkan. Gitu. Ada momen-momen baik ke momen-momen ke pemerintahan maupun momen-momen sosial maupun momen-momen keagamaan yang dimana kita harus menunjukkan sikap guyup rukun, kekeluargaan, keakraban dan seterusnya. Itu Dimas itu, Elis. Baik Abah. Abah tanya dong Abah. Silakan. Kan gini, kita di bulan Ramadan. Abah sudah menjelaskan terkait kesalahan sosial. Tapi kita itu kayak melakukannya cuma 1 kali, 2 kali, kurang istiqomah Abah. Bagaimana caranya Dimas dan teman-teman Sobat Satu biar istiqomah menjalani ibadah Ramadan ini dan mempunyai kesalahan sosial yang benar-benar maksimal Abah? Pada dasarnya, pada prinsipnya semua kebaikan tetap akan dinilai kebaikan sebesar apapun ukurannya dan seberapa sering kita melakukannya. Jadi jangan sesalkan 1-2 kebaikan yang pernah dilakukan hanya karena kita belum istiqomah. Anggap saja itu adalah langkah awal untuk ke langkah-langkah yang lebih istiqomah. Gitu. Berarti mulai dulu yang penting gitu ya? Ya jelas, ada dalam Islam kan ada yang namanya ibda bin nafsik. Mulailah dari diri sendiri. Saya sepakat dengan seorang penceramah agama yang dalam hal kebaikan itu adalah satu, mulai dari hal yang kecil, ya kan? Mulai saat sekarang
dan mulailah dari diri sendiri. Itu. Masya Allah. Saya tidak harus menyebutkan siapa beliau yang pernah mengatakan ini. Saya kira para pemirsa Satu TV juga tahu siapa yang mengatakan itu. Yang jelas saya harus jujur bahwa saya juga itu mengutip dan saya sepakat. Jadi dalam melakukan kebaikan tidak harus nunggu apakah kebaikan yang akan saya lakukan ini besar atau kecil. Mulai saja. Mulai aja Bapak. Jangan memikir nanti. Lakukan sekarang. Tidak perlu menggembar-gemborkan dulu ngajak orang lain, tapi ibda' binafsik. Lakukan dengan mulai dari diri sendiri. Gitu. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa lisanul hal absahu min lisanil maqal. Yang artinya adalah Mau gondengnya Lis. Kok bisa dilempar ke aku ya? Artinya apa? Artinya adalah kita memberi contoh. Lisanul hal, memberi contoh dengan best practice, dengan perbuatan langsung, itu lebih tajam, lebih mempan, absahu, lebih fasih min lisanil maqal ketimbang kata-kata verbal. Oke. Daripada cuma omong doang. Dimas, bersihkan lantai. Tapi Abah cuma nongkrong gitu ya. Aduh. Tapi Abah langsung ngambil sapu, Gitu. ngambil apa buat bersih-bersih, vacuum cleaner. Terus kan malah sungkan sendiri kitanya Nah, gitu ya, Abah Kalau ya. nggak sungkan kamunya yang double. Nah, gitu. Gitu. Berarti lebih Tapi bukan berarti kata-kata verbal, kata lisan tidak penting juga. Cuma jangan hanya berhenti di situ. Tapi harus diimbangi dengan tindakan kita ya, Abah ya. Itu. Saya kira hubungan dengan kesolehan sosial itu antara lain kita jangan hanya pandai memberi ceramah, menasihati orang, tetapi kita harus diupayakan, kita harus menjadi pelaku pertama terhadap kebaikan yang kita ujarkan. Kita harus menjadi aktor pertama atas kebaikan yang kita serukan. Itu idealnya. Masya Allah. Dan Dimas mungkin Sudah berapa kali kalian bilang Masya Allah? emang Abah Masya Allah terus ya? Iya, kayak seger banget apalagi sama ini kuning-kuning kayak Oh, es gitu belewah, Abah, seger banget. Lebih Emang segar kalau- itu kita kasih hijau. Emang begitu, kalau orang lagi puasa itu melihat kecoa aja seperti kurma. Oke, ada pertanyaan sambungan atau diskusi lanjutan? Mungkin ini ya, Bah. Mm-mm. Pesan nih untuk Sobat Sobat Satu. Masih lama 20 menit lagi katanya. Nanti kata tadi Berjalannya, Bah. Oke, mungkin pesan nih untuk Sobat Satu semuanya, bagaimana supaya kita bisa beribadah di Ramadan ini secara maksimal dan tentunya bisa membentuk kesalehan sosial. Oke. Abang akan mengutip kalau tidak salah kata-kata Imam Al-Ghazali ya, bahwa ada 3 level puasa orang Islam. Level pertama sebut saja kalau dalam kursus bahasa Inggris beginner, pemula. Itu adalah saumul awam, puasanya orang awam. Puasanya kita lah. Kita Nggak usah, termasuk ini yang ngomong. Puasa awam itu adalah puasa yang sekedar memenuhi syarat rukun menurut fikih. Yang penting tidak minum, tidak makan, kalau yang sudah berkeluarga tidak berhubungan keluarga, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ya sudah, itu sah secara fikih berpuasa. Saya kira tidak usah repot-repot nunjuk contohnya seperti siapa, ya saya sendiri termasuk kategori puasa ini, saumul awam, puasanya kaum awam. Yang kedua adalah saumul khawas, puasanya orang elit, orang khusus. Ini yang sudah beranjak dari puasa fikih ke puasa yang lebih dalam bahasa Elis tadi lebih menghayati aspek-aspek spiritualitasnya. Mungkin itu tercermin dari lisan yang lebih terkontrol dari gibah. Pada puasa awam mungkin tadi unsur-unsur gibahnya masih terbawa. Bumbu apa? Ini bukan ngomongin lo ya. Nah, seperti itu. Padahal ya itu gibah itu ya itu. Untung aja bibirnya nggak sampai keriting juga. Janganlah ya. Yang level kedua ini sudah levelnya lebih baik. Bukan hanya menahan perut dari haus dan dahaga serta lapar, tetapi sudah meningkat pada pengendalian yang lebih dari sekedar pengendalian fisik. Mungkin lisan juga lebih tertata, hati lebih terjaga. Ini saumul khawas, puasanya kalangan khusus. Mungkin kalau dalam kursus bahasa Inggris intermediate. Nah, the top one yang paling atas, the highest level tertinggi adalah
Shaumul khawasil khawas, puasa ahlinya ahli, puasa intinya inti, puasa yang sudah betul-betul puasa dalam pengertian yang sungguh-sungguhnya, sudah secara fisik sudah mengamalkan puasa yang memenuhi syarat rukun dalam bidang fikih. Bukan hanya sekedar mengendalikan lisan, bukan hanya mengendalikan hati, tetapi kemudian juga sudah mengilahikan dirinya, sudah mempersonifikasikan bahwa ia adalah harus menjadi cerminan Tuhan pada dirinya. Tentu saja cerminan Tuhan sejauh kemampuan manusia pada dirinya. Gitu. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan tema kita sekarang, puasa yang tidak terperangkap pada jebakan ritualistik itu ada pada puasa yang level kedua, puasa khawas dan khawasil khawas. Itulah puasa yang sudah menampilkan lebih dari sekedar ketaatan ritual, tapi sudah dilakukan padanya pengejawantahan implementasi nilai-nilai sosial. Ya, seperti itu ya Dim ya. Terima kasih banget Abah, kita jadi dapat ilmu baru Betul. terkait puasa dan kesalahan sosial. Betul. Ya Elis ya. Yang jelas yang meskipun kita masih puasa di kaumnya orang awam, tetapi sebisa mungkin untuk kita tingkatkan terus kualitasnya ya. Itu juga yang mungkin saya tambahkan, bukan berarti kalau kita sadar bahwa puasa kita masih di tingkat yang pertama, bukan berarti itu alasan untuk meninggalkan. Percuma aku puasa enggak. Anggap saja itu adalah sarana pembelajaran. Ibarat orang sekolah kan tidak langsung S3, S1 dulu. S1 dulu, nanti setelah itu S2, S3. Anggap saja kita ini ke sekolah mungkin masih dalam tahap PIAUD, RAH, SD, seperti itu. Itu anggap sebagai stage-stage yang harus kita lewati. Bukan kita merasa gagal di stage itu. Itu. Ya. Oke, itu tadi pesan dari Abah, dan semoga kita semua yang ada di sini, bukan hanya aku Dimas dan juga Abah, tetapi Sobat Satu juga mampu untuk terus meningkatkan kualitas kita dalam beribadah, dalam puasa khususnya ya Dim ya. Dan mungkin perjumpaan kita pada kesempatan kali ini cukup di sini ya Dim ya. Benar. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi, dan jangan lupa juga untuk follow seluruh akun sosial media Satu Televisi dan juga Uin Satu. Terima kasih Abah, semoga lancar Ramadannya. Amin, lancar insyaallah. Oke, dan aku Elisawati. Dan aku Dimas Azhari. Dan juga saya Abad Badri Zaman. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.